Halo sahabat Batas Kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini Adinda akan melanjutkan cerita yang berjudul, Ku Hancurkan Karir Suamiku dan Selingkuhannya. Untuk para pendengar setia Batas Kisah yang belum nonton part 1-nya, silahkan kunjungi linknya di deskripsi video ini. Biar makin seru, langsung saja ke ceritanya. Pagi ini Mas Iqbal berangkat kerja seperti biasanya. Kalau dilihat dari penampilan dan gelagatnya memang tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Dia biasa saja seperti hari-hari sebelumnya. Andai aku tidak mendengar secara langsung, saat dia 2 kali menelpon 2 orang yang berbeda dan mengatakan tentang rencananya, aku pun tidak akan tahu kalau hari ini sepulang dari mengajar dia akan pergi ke acara pernikahan temannya. Sebenarnya ini bukan karena Mas Iqbal pergi ke acara itu tanpa mengajakku. Tapi aku kecewa karena Mas Iqbal berbohong dan perginya pun bersama perempuan lain yang sepertinya juga menaruh hati padanya. Semoga saja Mas Iqbal tidak semakin jauh tersesat. Jangan sampai dia melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa termaafkan. Tetapi andaikan itu terjadi, tentu aku harus mempersiapkan diri dari sekarang. Setelah Mas Iqbal berangkat kerja, aku segera membuat empek-empek pesanan Mbak Mira. Rencananya kami akan bertemu jam 11 siang ini. Jadi masih ada waktu beberapa jam lagi. Selain membuat empek-empek, tekwan, dan model, aku juga membuat bolu kojo. Semoga saja Mbak Mira suka. Hari ini aku ingin menyenangkan Mbak Mira, karena selama ini dia sudah sangat baik padaku. Mbak Mira selalu memberiku uang tip yang sangat besar. Bahkan saat menjelang puasa dan hari raya, Mbak Mira selalu memberikan bingkisan. Dia memang orang yang sangat baik dan royal. Jam 10:30 semua sudah siap. Aku pun sudah rapi tinggal menunggu taksi online yang sudah kupesan. Akhirnya taksi online yang membawaku meluncur ke tempat di mana aku dan Mbak Mira akan bertemu siang ini. Setelah sampai, supir taksi membantuku menurunkan barang-barang yang kubawa. Ternyata Mbak Mira sudah datang. Dia bersama beberapa orang yang belum kukenal kecuali Pak Raihan, suami Mbak Miranti dan adik perempuannya yang bernama Mita. Orang-orang yang bersama Mbak Miranti itu penampilannya sangat elegan. Siapapun yang melihatnya pasti tahu kalau mereka bukan dari kalangan biasa. Nah, ini dia yang ditunggu udah datang. Mbak Miranti langsung menyambutku dengan senyum mengembang di bibirnya. Iya, Mbak. Maaf kalau aku datangnya sedikit terlambat. Aku merasa menyesal karena mereka sudah datang lebih dulu. Seharusnya aku yang menunggu mereka, bukan sebaliknya. Nggak apa-apa, Mel, kami juga baru sampai kok. Mbak Miranti menggandeng tanganku menuju sebuah meja di mana beberapa orang sudah duduk mengitari meja itu. Sementara itu, beberapa orang juga tampak membawakan barang-barang yang kubawa tadi ke meja. Sepertinya mereka adalah para pekerja di tempat ini. Entahlah, aku tidak tahu pasti, tapi tempat ini sangat bagus dan berkelas. Membuatku merasa yakin tempat ini pasti akan menjadi tempat nongkrong orang-orang dari kalangan elit. Aku duduk di samping Mbak Mira. Lalu orang-orang yang tadi membawakan barang-barang yang kubawa membuka satu persatu wadah bertutup itu di meja dan mulai menyajikannya. Mereka juga membawakan minuman dingin untuk kami. Oh iya Sri. Perkenalkan ini yang namanya Melati yang kemarin aku ceritakan. Mbak Mira memperkenalkan aku pada perempuan yang ada di depanku. Aku tersenyum tipis sambil mengangguk. Nah Mel, perkenalkan ini saudara Mbak. Namanya Sri. Yang di sebelahnya itu namanya Ridwan, suaminya Sri. Dan yang ini kamu pasti udah kenal kan? Ini Mas Raihan, suami Mbak. Kalau yang di sebelahnya lagi namanya Fahri suami Mita. Nah kalau yang ini namanya Hendra, dia sepupunya Mas Raihan, dan sampai saat ini dia masih jomblo. Mbak Mira tertawa kecil saat menyebut nama laki-laki yang berada di samping kiriku. Aku menatap laki-laki itu yang ternyata juga sedang menatapku. Tampan, dan badinya sangat proporsional. Kenapa aku jadi memperhatikan badi laki-laki itu? Astagfirullah. Aku beristighfar berkali-kali dalam hati. Akhirnya kami menikmati kudapan yang kubawa.
Dan alhamdulillah semua orang mengatakan kalau makanan yang kubuat perfecto. Aku tersenyum puas melihat mereka begitu menikmati makanan buatanku. Untuk seorang juru masak sepertiku, kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan tersendiri. Mel, kue kojonya enak banget. Mbak suka. Teksturnya lembut, wangi, dan manisnya pas. Emang selain kue ini kamu bisa bikin kue apa lagi? Tanya Mbak Sri. Selain kue kojo, saya bisa bikin maksuba, engkak ketan, 8 jam, sama lapis legit. Mbak, jawabku penuh percaya diri. Meskipun secara akademis aku tidak terlalu pintar, tapi aku memiliki bakat dan kemampuan di bidang memasak. Kemampuan itu menurun dari almarhumah ibuku. Sedari kecil aku memang sangat menyukai dunia kuliner. Wah, ternyata kamu hebat banget, Mel. Mbak merasa beruntung bisa ketemu dan kenal sama kamu. Gimana kalau selain empek-empek, model, dan tekwan, kita juga bikin kue-kue yang tadi kamu sebutin. Kalau soal honor, kamu nggak usah khawatir. Kita bagi hasil aja. Mbak yang menyediakan tempat, bahan dan semua peralatan yang dibutuhkan. Kamu cukup siapkan dirimu aja. Dan kamu juga nggak usah takut kecapean atau nggak bisa handle semua. Karena nanti akan ada beberapa orang yang akan membantumu. Gimana, Mel? Kamu setuju kan? Ujar Mbak Sri dengan penuh semangat. Sebelum menjawab aku menoleh pada Mbak Mira. Perempuan berhati bak malaikat itu tampak tersenyum kemudian mengangguk. Baik Mbak, saya setuju. Akhirnya aku pun mengangguk dengan mantap. Mbak Sri senang dan langsung menjabat tanganku tanda kerjasama ini telah disepakati. Lihatlah. Mas, istri yang selalu kau hina, kau rendahkan harga dirinya. Bahkan tega kau bandingkan dengan perempuan lain di luar sana. Di mata orang lain justru terlihat jauh lebih berharga, karena sejatinya berlian tetap berlian. Aku akan tetap bersinar, meskipun mungkin nanti tak lagi bersamamu. Jadi ini acaranya udah selesai kan, Mbak? Tanya Mbak Mita pada kakaknya. Iya, udah kok. Kamu mau pulang duluan? Iya nih, takutnya anak-anak nyariin. Gak apa-apa kan, Mel, kami pulang duluan. Mbak Mita menatapku. Oh iya, gak apa-apa, Mbak, terima kasih banyak ya. Mbak Mita dan suaminya berdiri dari tempat duduknya. Kami yang seharusnya berterima kasih. Makasih banyak ya, Mel, semua makanan buatan kamu enak banget. Alhamdulillah rasa rindu ini bisa sedikit terobati. Karena masakan kamu itu mirip banget sama masakan almarhumah ibu kami. Mbak Mita mendekat. Kemudian dia memelukku. Sepertinya dia benar-benar sedang rindu pada almarhumah ibunya. Sekilas tadi kulihat matanya tampak berkaca-kaca. Aku membalas pelukan Mbak Mita. Dalam hal ini sepertinya kami sama. Karena aku pun akan melakukan hal serupa bila rasa rindu itu datang. Biasanya aku akan memasak makanan yang dulu sering kubuat bersama almarhumah ibu. Seperti kata Mbak Mita, setidaknya rasa rindu bisa sedikit terobati. Loh, kok jadi pada melou? Mbak Mira menghampiri kami. Dia mengelus punggung adiknya dengan lembut. Udah jangan cengeng. Katanya tadi mau pulang. Nanti dicariin si kembar lo. Seloroh Mbak Mira. Mbak Mita melepaskan pelukannya padaku. Ceritanya Mbak Mira ngusir aku nih. Ujar Mbak Mita pura-pura merajuk. Membuat Mbak Mira langsung tertawa dan mencubit pipi adiknya dengan gemas. Kamu nih ya, udah punya anak 2 masih aja suka ngambek. Tawa Mbak Mira semakin berderai. Rasanya senang sekali melihat saudara yang akur dan saling menyayangi seperti Mbak Mira dan Mbak Mita. Sayangnya aku tidak memiliki saudara, karena aku adalah anak tunggal. Sehat-sehat ya, Mita. Pokoknya sekarang kalau kamu lagi kangen masakan ibu, kamu bisa datang ke sini kapan aja kamu mau. Mbak Mita mengangguk. Senyum manis kini sudah menghiasi wajah cantiknya. Kemudian keduanya saling berpelukan. Aku jadi iri pada mereka. Andai aku juga punya saudara. Tapi sayangnya. Tiba-tiba Mbak Mira merangkul bahuku.
Aku yang sedang menunduk dan setengah melamun pun tersentak kaget. Sini, Mel. Kamu juga udah Mbak anggap seperti adik sendiri. Mataku terasa panas, hatiku menghangat. Aku merasa terharu sekali. Selama ini aku merasa sendirian di sini. Tapi ternyata masih ada orang yang mau menganggapku sebagai saudara. Terima kasih, Mbak Mira. Ujarku dengan suara yang seakan tersangkut di tenggorokan. Ya udah, kami duluan ya, Mbak, Mas, Mel, ucap suami Mbak Mita. Setelah menyalami kami satu persatu, mereka pun akhirnya pamit pulang. Kini di tempat ini tinggal kami berenam. Sepertinya kita juga harus pergi sekarang, Bunt, ujar Pak Raihan pada Mbak Mira. Mbak Mira melihat arloji di pergelangan tangannya, kemudian menatap laki-laki yang bernama Hendra. Kamu gimana, Hen? Jadi bareng gak ke acaranya Ayu? Mbak Mira ngeledek aku, ya? Bukannya menjawab pertanyaan Mbak Mira, laki-laki bernama Hendra itu malah melirik kesal, membuat Mbak Mira dan Pak Raihan malah tertawa bersamaan. Ya elah, bro, move on dong, ujar Pak Raihan setelah berhenti tertawa. Ya itu masalahnya. Kalau aku nggak datang ntar dikiranya belum move on. Tapi kalau aku datang sendirian, apa nggak tambah malu-maluin? Walau aku tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, tapi wajah laki-laki bernama Hendra itu tampak sedang galau. Mel, kamu mau nggak nemenin saya ke acara pernikahan teman? Pertanyaan Hendra yang tiba-tiba membuatku cukup terkejut. Sebenarnya aku sudah mau pulang, tapi aku menunggu Mbak Mira biar keluar dari tempat ini bersama-sama. Ya Allah, Hen, istighfar, melati ini istri orang, ucap Pak Raihan. Kalau menurut Bunda sih, nggak apa-apa, yah, kan perginya bareng ama kita. Kalau melati nggak keberatan, nanti berangkatnya ikut mobil kita aja. Hendra biar pakai mobilnya sendiri. Yang penting pas di acara itu, kita berempat, kan seolah berpasangan padahal sih nggak. Waduh, apa-apaan ini? Sebenarnya aku merasa keberatan, tapi aku tidak enak pada Mbak Mira. Tapi, Mbak, aku pakaiannya seperti ini, apa nanti nggak akan malu-maluin? Aku menunduk memindai pakaianku sendiri. Sebenarnya ini adalah caraku untuk menolak permintaan konyol Hendra. Mbak Mira memperhatikan penampilanku. Kemudian dia kembali menatap arloji di pergelangan tangannya. Gampang. Nanti kita mampir dulu ke butik Mama Wulan. Ayo kita berangkat sekarang, supaya bisa mampir sebentar ke butik. Aku menghela nafas panjang. Gagal sudah usahaku untuk menghentikan rencana konyol Hendra. Sementara laki-laki itu malah tampak senang. Setelah berpamitan pada Mbak Sri dan Pak Ridwan, akhirnya kami berempat pun berangkat. Dan seperti rencana Mbak Mira tadi, aku menumpang di mobilnya, sedangkan mobil Hendra mengikuti kami dari belakang. Sekitar 10 menit, kami berhenti di depan sebuah butik. Menurut Mbak Mira, butik itu milik ibu mertuanya. Mbak Mira mengajakku turun dari mobil, sedangkan Pak Raihan dan Hendra memilih menunggu di mobilnya masing-masing. Sampai di dalam, Mbak Mira langsung menyerahkan aku pada seorang perempuan cantik yang langsung mencarikan aku pakaian yang cocok. Aku hanya bisa diam dan pasrah. Setengah jam kemudian, aku sudah selesai dirias dan berganti pakaian. Saat menatap cermin, aku benar-benar merasa takjub. Masya Allah, benarkah itu aku? Bisikku dalam hati. Mbak Mira tersenyum melihat aku yang pangling dengan penampilanku sendiri. Masya Allah, kamu cantik banget, Mel. Puji Mbak Mira membuatku tersenyum malu. Setelah mengucapkan terima kasih pada perempuan yang telah memakai offerku, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Kira-kira 30 menit kemudian, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Tampak di bagian depan tertulis nama mempelai, yaitu Ayu dan Irfan. Mendadak aku teringat ucapan Mas Iqbal saat menelepon temannya tempo hari. Kalau tidak salah nama temannya yang akan menikah itu juga Irfan. Jangan-jangan ini acara pernikahan teman Mas Iqbal? Kalau benar dan nanti aku bertemu dengan suamiku di dalam, aku harus bagaimana?
Mel, ayo kita turun, ajak Mbak Mira. Walau sempat ragu dan dengan tangan sedikit gemetar akhirnya aku membuka pintu mobil. Kemudian menyusul Mbak Mira yang sudah turun lebih dulu. Jantungku semakin berdebar saat kami mulai melangkah memasuki gedung balai rakyat. Yang meskipun tidak mewah tapi tempatnya cukup luas untuk orang dari kalangan biasa sepertiku. Mbak Mira langsung mengisi buku tamu. Aku hanya berdiri di sampingnya dengan mata yang mulai memindai keadaan sekitar. Di parkiran tadi mataku sempat mencari keberadaan motor Mas Iqbal. Tetapi sejauh mata memandang aku tidak menemukan kendaraan yang setiap hari selalu dipakai oleh suamiku itu. Apa mungkin nama mempelai laki-lakinya hanya kebetulan sama? Atau Mas Iqbal sudah datang dan sekarang dia sudah pulang? Atau, bisa juga Mas Iqbal dan teman-temannya malah belum sempat datang. Memikirkannya malah membuat kepalaku jadi pusing. Setelah Mbak Mira memasukkan amplop ke kotak uang, kami berempat pun akhirnya masuk yang langsung disambut oleh keluarga pengantin. Masya Allah, terima kasih banyak, Pak, sudah menyempatkan hadir. Suatu kehormatan bagi kami sekeluarga. Pak Raihan dan istri mau datang ke acara pernikahan putri kami. Mari silahkan, Pak, Bu. Ujar seorang perempuan yang mengenakan kebaya berwarna gold. Dari ucapan perempuan itu, sepertinya dia adalah ibu dari mempelai perempuan. Karena menurut cerita Mbak Mira tadi, bahwa yang menikah ini adalah temannya yang kebetulan juga merupakan karyawan di salah satu hotel mereka yang berada di Jakarta. Loh, kamu kenapa kok ada di sini? Terus kenapa juga kamu bisa barengan sama Pak Raihan dan Bu Miranti? Saat melihat Hendra, perempuan tadi malah bertanya dengan raut wajah terlihat tak suka. Ya, karena saya diundang, makanya saya datang. Jawab Hendra santai. Awas aja kalau sampai kamu membuat keributan di pernikahan putri saya. Kamu akan berhadapan dengan saya. Bisik perempuan itu pada Hendra. Aku yang berada persis di samping Hendra tentu saja bisa mendengar dengan jelas ucapan perempuan itu. Tenang aja, Bu. Saya nggak akan membuat keributan. Saya juga sudah ikhlas Ayu menikah dengan laki-laki lain. Dan seperti yang Ibu lihat, saya datang nggak sendirian. Hendra melihat ke arahku sambil tersenyum. Maaf, Bu. Kami permisi dulu ya. Akhirnya aku berinisiatif menengahi. Perempuan itu menyingkir. Tapi saat aku menoleh ternyata dia mengikuti kami yang berjalan menuju pelaminan. Aku hanya bisa menggeleng sambil terus melangkah. Sampai di pelaminan, Hendra lebih dulu menyalami sepasang pengantin baru itu. Selamat ya, semoga kalian hidup bahagia. Ucap Hendra dengan tulus pada sang mempelai. Dia menjabat tangan pengantin laki-laki kemudian pengantin perempuan. Kulihat pengantin perempuan itu hanya mengangguk pelan lalu menundukkan kepalanya. Maaf. Meskipun samar aku bisa mendengar ucapan pengantin perempuan itu yang hanya dibalas dengan senyuman oleh Hendra. Loh, ini Bu Melati kan? Aku tersentak kaget saat mempelai laki-laki menyebut namaku. Astagfirullah. Berarti dugaanku benar kalau pengantin laki-lakinya adalah teman Mas Iqbal. Bagaimana ini? Iya. Dengan tergagap aku terpaksa menjawab. Kok bisa bareng sama? Melati kesini sama saya, sahut Mbak Mira. Untungnya dia belum turun, karena kulihat Pak Raihan sedang berbincang dengan seorang laki-laki yang sepertinya adalah ayah salah satu mempelai. Mungkin dia adalah ayahnya Ayu. Mendengar ucapan Mbak Mira, Ayu mengangkat kepalanya. Maksud kamu, Mir? Iya, Yu. Melati ini adik angkatku. Aku yang meminta dia untuk menemani datang ke acara pernikahan kamu ini. Jawab Mbak Mira. Terus Hendra, kamu juga kenal sama dia? Ayu tampak bingung. Ya kenal dong, Yu. Hendra ini, kan adik sepupu Mas Raihan. Apa? Aku tersentak kaget mendengar suara melengking di belakangku. Itu adalah suara ibunya Ayu. Sepertinya perempuan paruh baya itu sangat terkejut mendengar jawaban Mbak Mira. Bu Miranti nggak bohong kan? Beneran Hendra ini adik sepupunya Pak Raihan? Tanya ibunya Ayu. Sepertinya dia benar-benar shock mendengar ucapan Mbak Mira. Entah apa yang sebenarnya terjadi.
Sampai di sini aku belum begitu paham. Ngapain saya bohong, Bu? Hendra ini memang adik sepupu suami saya. Orang tua mereka kakak beradik, ujar Mbak Mira sambil tersenyum. Ya sudah, kalau begitu kami pamit ya, Bu. Lagian itu udah pada ngantri mau salaman. Saat aku menoleh ternyata benar ucapan Mbak Mira. Di belakangku orang-orang yang mau memberi ucapan selamat sudah mengantri seperti ular. Namun saat itulah mataku tak sengaja melihat seseorang yang baru saja datang dan kini ikut mengantri. Dia adalah Mas Iqbal, suamiku. Dan dia bersama seorang perempuan. Aku membuang pandangan. Rasanya sakit sekali hati ini melihat orang yang aku sayangi bersama perempuan lain. Dan perempuan itu adalah orang yang sama. Dia adalah Rosa, perempuan yang kemarin sempat kulihat di mall. Aku berjalan turun dengan tergesa. Sepertinya air mata tak bisa diajak kompromi. Ia meluncur dengan deras tanpa bisa kutahan. Mel, kamu kenapa? Mbak Mira mengejarku. Mungkin karena suara Mbak Mira yang cukup keras sehingga mengundang perhatian orang-orang yang sedang mengantri, termasuk juga sepasang kekasih yang kini sedang menatap ke arahku. Melati. Mas Iqbal tampak terkejut melihatku ada di tempat ini. Sedangkan aku, jujur aku tak bisa menyembunyikan rasa sakit, kecewa, marah, dan juga benci yang kini melebur menjadi satu. Mas Iqbal keluar dari antrian, kemudian berjalan mendekat. Melati, ini benaran kamu? Mas Iqbal terpana. Dia menatapku dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas lagi. Aku tidak mempedulikan ucapan Mas Iqbal, malah membuang pandangan ke arah lain. Tega kamu, Mas. Maksud kamu apa? Terus kamu ngapain di sini? Bisik Mas Iqbal seolah takut ada yang mendengar obrolan kami. Aku yakin sebenarnya hati Mas Iqbal sedang kebat-kebit. Tapi ternyata dia sangat lihai bersandiwara. Mas Iqbal begitu cepat menguasai keadaan. Kamu sendiri lagi ngapain di sini? Mas, bukannya kemarin kamu bilang lagi banyak kerjaan di sekolah? Aku memang lagi banyak kerjaan. Ini aku sengaja mampir sebentar sekalian pulang. Cuma sekedar hadir. Masa ya teman nikah aku nggak datang? Apa kata teman-temanku nanti? Kilah Mas Iqbal. Tapi kamu datang ke acara ini dengan perempuan lain. Mas, apa itu pantas? Sahutku sambil melirik perempuan yang tadi bersama Mas Iqbal. Perempuan itu bersikap cuek, seolah tak terjadi apa-apa. Kini dia sudah berada di depan panggung. Sebentar lagi dia akan naik ke atas pelaminan di mana Ayu dan suaminya masih sibuk menerima ucapan selamat. Maksud kamu, Rosa? Memangnya kenapa? Rosa itu temanku sejak SMA. Kebetulan sekarang kami mengajar di sekolah yang sama. Lalu apa salahnya kalau kami pergi kondangan bareng? Ujar Mas Iqbal seakan tak terima dengan tuduhanku. Yakin cuma teman? Gak lebih? Terus harus gitu? Kalian pakai pakaian yang sama? Kayak orang pacaran aja. Ya ampun, Mel, baju aja dipermasalahkan. Ini cuma kebetulan. Baju seperti ini ada banyak dijual di toko-toko. Karena pabriknya bikinnya nggak cuma satu. Udah deh, jangan berlebihan. Jangan sampai kamu mempermalukan diri sendiri di tempat umum seperti ini. Sekarang mending kamu cepat pulang. Lagian aku di sini cuma sebentar. Mas Iqbal berbalik. Kemudian dia berjalan dengan cepat menuju pelaminan. Aku memandangi punggung Mas Iqbal yang semakin menjauh. Sebenarnya aku masih ingin berdebat. Tetapi aku sadar ini memang bukan tempat dan waktu yang tepat. Aku tidak mau membuat keributan di acara orang. Apalagi sampai mempermalukan Mbak Mira. Apa? Mbak Mira? Astagfirullah. Aku menepuk jidat. Bagaimana bisa? Aku melupakan Mbak Miranti. Baru hendak berbalik. Ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku dengan lembut. Mel, ayo kita pulang. Aku menoleh. Rupanya Mbak Mira yang memanggilku. Dengan lesu aku pun mengangguk. Kemudian mengikutinya berjalan keluar. Maaf ya, Mbak, soal yang tadi. Ucapku saat sudah berada di dalam mobil.
Kini mobil yang kami tumpangi mulai melaju membelah kota Bekasi. Nggak apa-apa, Mel. Mbak ngerti kok. Mbak Mira tersenyum seraya menepuk punggung tanganku. Kalau kamu butuh teman untuk curhat, Mbak siap menjadi pendengar. Kamu jangan pernah merasa sendirian. Aku tersenyum tipis menanggapi ucapan Mbak Mira. Sebenarnya aku malu kalau sampai masalah rumah tanggaku diketahui oleh orang lain. Tetapi, saat ini aku memang sedang butuh teman untuk berbagi. Aku menangkup mukaku dengan kedua tangan. Rasanya masalah ini benar-benar membuatku tertekan. Sepertinya Mas Iqbal selingkuh. Mbak, ucapku lirih. Aku malu dan merasa tidak enak kalau curhatku didengar oleh Pak Raihan. Kamu yakin? Memangnya apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Apa kamu menemukan hal-hal yang mencurigakan? Tanya Mbak Mira. Aku mengangguk. Kemudian mengalirlah ceritaku mengenai beberapa hal yang membuatku mulai curiga. Dimulai dari video yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal, sampai penemuan tiket bioskop di mana hari itu aku juga sempat melihat Mas Iqbal bersama seorang perempuan di Bekasi. Kamu nggak bisa main tuduh aja tanpa bukti yang kuat, Mel. Karena suami kamu pasti akan mengelak. Cari dan kumpulkan bukti yang banyak terlebih dahulu. Setelah itu baru kamu serang. Iya, Mbak. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan bukti. Sahutku pelan. Di rumah kamu ada berapa kamar, Mel? Ada 2, Mbak. 1 kamar tidur. Satunya lagi dipakai untuk ruang kerja Mas Iqbal. Meskipun sebenarnya aku bingung kenapa Mbak Mira menanyakan perihal kamar segala. Tapi aku tetap menjawab pertanyaan Mbak Mira. Oke. Yah, bisa tolong antarkan kami ke toko elektronik sebentar. Pak Raihan tidak banyak tanya apalagi protes. Dia langsung mengiyakan ucapan istrinya. Kira-kira 10 menit kemudian mobil berhenti di depan salah satu toko elektronik yang nampak berjejer di ruko-ruko di pinggir jalan. Mbak Mira mengajakku turun, sedangkan Pak Raihan memilih menunggu di dalam mobil. Kita mau apa di sini, Mbak? Tanyaku dengan polosnya. Kita mau beli pasir sama batu bata, Mel. Sahut Mbak Mira disertai tawarnya. Mendengar jawaban Mbak Mira aku hanya bisa nyengir lalu menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Kita mau beli CCTV, Mel. Katanya kamu mau cari bukti. Nah ini salah satu caranya. Aku mengangguk paham. Mbak Mira memanggil salah satu karyawan toko dan menanyakan barang yang dicarinya. Setelah beberapa saat memilih, akhirnya Mbak Mira mendapatkan apa yang dimau dan langsung membayarnya di kasir. Kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang. Mbak Mira mengantarkan aku hingga depan rumah. Ini, Mel, kamu bawa pulang dulu. Besok ada orang yang akan datang ke rumah kamu untuk memasangnya. Kalau langsung dipasang sekarang, takutnya suami kamu keburu pulang. Nanti jadi sia-sia dong usaha kamu. CCTV ini nantinya bisa langsung terhubung sama ponsel kamu, jadi gampang buat ngeceknya. Mbak Mira menyerahkan plastik yang berisi benda yang tadi dibelinya. Iya, Mbak. Makasih banyak ya udah mau bantuin aku. Setelah berpelukan dan cipika-cipiki, akhirnya kami pun berpisah. Hari ini kamu masih bisa lolos, Mas. Tapi lihat saja nanti. Aku pasti akan mendapatkan bukti dan kamu gak akan bisa mengelak lagi. Setelah makan malam, seperti biasanya Mas Iqbal akan masuk ke ruang kerjanya. Entah apa saja sebenarnya yang dia lakukan di dalam sana, aku tidak tahu pasti. Namun akhir-akhir ini aku perhatikan Mas Iqbal semakin betah berada di ruangan itu. Dan biasanya dia baru akan meninggalkan ruangan itu dan masuk ke dalam kamar tidur menjelang tengah malam. Tunggu sampai besok. Setelah itu aku akan tahu apa aja yang kamu lakukan di dalam sana. Mas, mulai besok aku akan mengawasimu. Sekarang aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Gumamku sesaat setelah Mas Iqbal menghilang di balik pintu ruang kerjanya. Malam ini ada satu misi yang akan aku lakukan. Aku hanya perlu menunggu sampai Mas Iqbal tertidur pulas. Setelah itu aku akan mulai beraksi. Waktu terasa begitu lambat. Agar tetap terjaga aku sudah minum segelas kopi. Misi ini harus berhasil.
Dan aku tidak boleh sampai ketiduran. Aku hampir saja putus asa, karena hingga jam 12 malam lewat Mas Iqbal belum juga masuk ke dalam kamar. Atau jangan-jangan dia malah sudah ketiduran di ruang kerjanya? Aduh, aku harus bagaimana? Aku semakin gelisah. Namun akhirnya bisa bernafas lega karena samar-samar telingaku mendengar suara langkah kaki. Dan benar saja, tak lama kemudian pintu kamar dibuka. Untuk mengelabui Mas Iqbal, cepat-cepat kupejamkan mata seolah-olah sudah tertidur pulas. Lalu kurasakan gerakan Mas Iqbal yang mulai berbaring di sebelahku. Tak lama kemudian terdengar suara dengkuran halus pertanda Mas Iqbal sudah mulai terlelap. Yes! Aku bersorak dalam hati. Perlahan aku mulai membuka mata. Inilah saat yang sedari tadi kutunggu-tunggu. Waktunya untuk beraksi. Aku akan menyadap dan memasang GPS di ponsel Mas Iqbal. Sore tadi aku sudah mempelajari cara-caranya dengan melihat tutorialnya di sebuah channel YouTube. Aku juga akan mencari bukti perselingkuhan Mas Iqbal dengan rekan seprofesinya itu. Mungkin saja ada bukti chat atau foto mesra mereka yang bisa aku amankan dari dalam ponsel Mas Iqbal. Kugerakkan tangan beberapa kali di depan wajah Mas Iqbal. Setelah yakin dia benar-benar sudah pulas, aku pun turun dari tempat tidur dengan ekstra hati-hati. Semoga aku bisa menemukan sesuatu di ponsel Mas Iqbal. Ucapku dalam hati. Kulihat benda yang selalu dibawa kemana-mana oleh Mas Iqbal itu tampak tergeletak di atas nakas. Dengan pelan dan hati-hati aku mulai melangkah lalu mengambil ponsel Mas Iqbal. Setelahnya aku segera duduk dan mulai mengotak-atik ponsel tersebut. Namun ternyata ponsel Mas Iqbal dikunci dengan menggunakan pola. Dan sayangnya aku tidak tahu pola apa yang digunakan oleh Mas Iqbal. Kira-kira apa ya polanya? Gumanku agak panik sambil terus berpikir. Aku terus melirik ke arah Mas Iqbal dengan was-was. Aku takut Mas Iqbal mendadak bangun dan melihatku. Kalau Mas Iqbal tahu aku memeriksa ponselnya, dia pasti akan marah. Apa ya polanya? Kenapa dari tadi salah terus? Gerutuku kesal. Aku sudah mencoba 2 kali, tapi belum berhasil. Berarti sekarang adalah kesempatan terakhir. Kalau tidak bisa juga bisa-bisa nanti ponsel Mas Iqbal malah keblokir. Apa mungkin Mas Iqbal menggunakan inisial nama perempuan itu? Aku mencoba membuka kunci tersebut dengan menggunakan pola huruf R, dan tak kusangka ternyata berhasil. Kurang ajar. Ini pasti bukan kebetulan. Sepertinya Mas Iqbal memang sengaja menggunakan inisial nama perempuan itu. Aku menggeram marah. Ingin rasanya kubanting sampai hancur ponsel Mas Iqbal yang saat ini ada di tanganku. Tapi tidak. Aku tidak boleh melakukan hal itu. Karena aku masih harus mendapatkan banyak bukti dari ponsel ini. Sekarang waktu yang tepat untuk menyadap ponsel Mas Iqbal. Aku juga akan memasang GPS. Agar aku tahu kemana saja Mas Iqbal bepergian. Mas Iqbal akan selalu dalam pengawasanku meskipun dia berada di luar rumah. Saat berada di dalam rumah, aku akan mengintai Mas Iqbal dengan CCTV. Sementara di luar rumah, aku akan memantau Mas Iqbal dengan menggunakan GPS yang aku pasang di ponselnya. Kamu nggak akan bisa membohongi aku lagi, Mas. Selesai memasang GPS, aku menyempatkan diri untuk membuka pesan WhatsApp dan galeri di ponsel Mas Iqbal. Aku yakin pasti ada banyak chat mesra antara Mas Iqbal dengan perempuan itu. Aku membuka satu persatu chat masuk, tapi sayangnya tidak ada satupun pesan aneh dan mencurigakan. Mungkin Mas Iqbal sengaja sudah menghapus semua pesan dari kekasih gelapnya itu. Aku juga sudah memeriksa foto-foto di galeri ponsel Mas Iqbal, tapi lagi-lagi aku tidak berhasil menemukan foto-foto Mas Iqbal bersama perempuan itu. Kok nggak ada apa-apa ya? Gumamku kecewa. Ternyata tidak ada informasi atau bukti apapun yang aku dapatkan dari ponsel Mas Iqbal. Sebelum tertangkap basah, lebih baik segera ku kembalikan ponsel Mas Iqbal ini ke tempat semula. Namun, belum sempat aku meletakkan benda pipi itu. Kakiku malah tidak sengaja menendang tempat sampah yang berada di bawah nakas hingga menimbulkan suara gaduh. Aku menoleh ke arah Mas Iqbal yang mulai menggeliat di atas tempat tidur. Semuanya menjadi kacau karena kakiku yang ceroboh. Kamu lagi ngapain sih, Mel? Tanya Mas Iqbal. Bersambung. Berhubung ceritanya sangat panjang, sampai di sini dulu ya.
Jika sahabat Batas Kisah ingin melanjutkan ceritanya, bisa bantu like dan komen agar sampai 1000 like dan komen. Baru kita lanjut ceritanya ya. Terima kasih untuk penonton setia Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Doa Adinda hari ini semoga penonton setia Batas Kisah diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.